ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu tentang kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu aksaru siyam fi Sya'ban, memperbanyak puasa ya di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah menyebutkan bahwa dzalika syuhur, bulan ini artinya bulan Sya'ban yang saat ini kita berada, itu adalah bulan yang yaghfilun nasu anhu, bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Jadi yaghfilun nasu anhu. Kenapa demikian? Karena dalam hadis itu disebutkan Rasulullah ngendika bahwa bulan Sya'ban ini letaknya baina bulan yang mana bulan Rajab wa bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini letaknya adalah di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kenapa yaghfilu? Ya, kenapa dilupakan banyak orang? Kenapa yaghfilun nasu anhu? Karena di antara Rajab ini, Rajab adalah bulan yang di antara bulan yang hurum, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang mana Allah kan bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Sehingga bulan Sya'ban yaghfirun nasu anhu. Padahal Rasulullah ngendika, bulan ini, bulan Sya'ban yang saat ini kita berada itu turfa'u fi amal. Bulan diangkatnya amal kita. Jadi teman-teman, bulan diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang pekanan, ya. Pekanan itu fi yaumil isnin wal khamis. Lalu ada tahunan. Ya, tahunan kita adalah sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, itu fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Turfa'u fi amal. Maka Rasulullah ngendika, wa anna uhibbu, saya senang banget atur fa'u amali ketika amal-amalku dilaporkan kepada Allah saat as-shaim, saya sedang berpuasa. Maka ini hanya mengingatkan di mukadimah saya, di bulan Sya'ban ini amalan yang terbagus, yang nyunah, yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah aksaru siyam, perbanyak puasa. Ya, jadi perbanyak puasa. Ini salah satunya juga wasilah kita, perantara kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, insya Allah yang ini akan kita bahas. Bagaimana kita, bagaimana permohonan, niat kita bagaimana menyambut bulan Ramadan. Ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, ya baik keluarga kita masing-masing di rumah dan keluarga besar kita berada Bapak Ibu di kantor ini, ya. Jadi bagaimana mengharap betul bulan Ramadan itu, ya. Ini akan kita bahas. Tapi tadi saya memang ingatkan bahwa kita harus bersyukur saat ini kita sudah jumpa dengan bulan Sya'ban. Yang tidak lain setelah Sya'ban kita akan ketemu bulan Ramadan, ya. Dan sholawat serta senantiasa kita mohon kepada Allah terimpah kepada uswah teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya jamaah kajian yang dirahmati Allah, baik yang secara langsung di masjid ini maupun teman-teman yang mengikuti mungkin via Zoom atau dengan via internet saat ini, ya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa mengikuti kajian ini sebagai sarana kita thalabul ilmi dan menambah hasanah pengetahuan kita, terutama kita bagaimana menyambut Ramadan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama begini, kita menyambut datangnya bulan Ramadan itu harus kita pahami bahwa di Ramadan itu ada satu amalan yang mana Allah wajibkan. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Apa amalan yang diwajibkan oleh Allah bagi kita, orang yang beriman adalah berpuasa. Dan puasa itu, Bapak dan Ibu, bagian Al-Kanul Islam, ya, Arkanul Islam. Karena pernah Rasulullah itu ditanya oleh malaikat Jibril tentang Arkanul Iman, Arkanul Islam, gitu ya, tentang ihsan, gitu. Nah,
di antara pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu tentang arkanul Islam, ya, Rasulullah Muhammad SAW ya, menyebutkan ada 5, sehingga kita kenal dengan sebagaimana Rasulullah ngendika bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara. Gitu. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Lalu aqimis shalah, wasaumu Ramadan, wa ita'iz zakah, ya, wa hajju anistata'a anisabila. Jadi ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Kita syahadat tauhid, syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah salat, menegakkan salat. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. Yang keempat itu adalah kita zakat, ya. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu untuk melaksanakan. Ikhwan wa akhwatu fillah rahimakumullah. Nah, maka yang pertama kali ya untuk kita semuanya adalah kita mestinya bergembira. Jadi satu syariah yang dicontohkan Rasulullah SAW menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, senang. Rasulullah itu sering menyebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, dengan kalimat marhaban ya Ramadan, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ahlan wa sahlan, selamat datang ya pada seorang tamu, tetapi kalau kalimat marhaban itu berarti tamu yang agung, tamu yang mulia. Ya. Kenapa? Akan adanya datang syariah dari Allah Subhanahu wa taala yang bagi kita adalah diwajibkan. Dan sunnahnya kita sebagai hamba Allah itu dengan syariat itu, kenapa kita harus gembira? Karena tidak ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu yang menyusahkan untuk kita. Yuk kita buka Quran ya, surat Yunus ya, ayat yang ke-58, surat yang ke-10. Teman-teman yang bawa Al-Qur'an silahkan bisa dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul bifadlillah itu. Katakanlah dengan karunia-Nya Allah, wa bi rahmatihi dan rahmatnya Allah, fa bidzalika ya, hendaknya dengan itu semuanya ya, kita diperintahkan oleh Allah apa? Fal yafrahu, untuk bergembira. Jadi ketika Allah memberikan syariat, ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, ini mesti punya fadilah, mesti punya rahmah. Karena tidak ada bagi seorang mukmin itu ditetapkan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang baik. Jadi enggak ada ini. Ada satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda ya untuk kita semuanya meyakinkan bahwa tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala itu ketetapan bagi seorang muslim itu yang jelek itu tidak ada sebenarnya. Ada sebuah hadis rawahu Ahmad, Rasulullah ngendika gini, ajibtu lil mukmin, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Kenapa? Innallaha la yakdi, karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah menetapkan. Jadi Allah itu enggak pernah menetapkan lil mukmin, untuk orang mukmin itu, untuk orang yang beriman itu qadaan ya, qadaan yang dimaksud qadaan di sini adalah takdir, ketetapan ya, illa kana khairulahu, kecuali baginya, bagi orang yang beriman itu ketetapan Allah yang mesti baik. Jadi tidak ada sesuatu ketetapan bagi orang yang beriman itu adalah jelek, tapi pasti baik. Sampai Rasulullah ngendika ajabatil mukmin ajabatil mukmin, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Jadi ketetapan Allah, apalagi itu wujudnya perintah ibadah, sudah pasti itu ada di dalamnya bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada juga termasuk rukun iman itu di situ kita supaya tu'minu ya bil qadri khairi wa syarrihi. Kan ada itu, rukun iman itu kan salah satunya juga untuk mengimani ketetapan Allah yang baik maupun yang tidak baik, kan gitu.
Tetapi bagi Allah, ketetapan Allah untuk yang orang yang beriman, tadi hadis yang di awal, bahwa tidak ada innallaha la yakmu ya ketetapan illa kana khairul lahu, kecuali adalah baik baginya. Harus kita yakini di situ. Loh, kenapa ada kadang-kadang ketetapan Allah yang enggak baik bagi kita seakan-akan gitu ya? Ya mungkin ada di antara kita yang sakit, ada anaknya sakit, atau mungkin ya belum dapat jodohnya gitu ya, umur, atau mungkin kita sudah berumah tangga tapi belum dikarunia anak, sudah bertahun-tahun dan sebagainya. Kita kadang-kadang, itu kan takdir yang nggak baik untuk kita. Buktinya ini ada kecelakaan untuk keluarga kita dan sebagainya. Tapi ketetapan untuk orang mukmin itu baik bagi kita. Hanya al-muqdirnya saja, artinya al-muqdirnya di sini adalah penerimanya saja, kitanya ini. Ya, orangnya, makhluk Allah saja yang merasa jelek. Ya, makhluk Allah saja yang merasa jelek. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kita dengan ketetapan Allah itu harus senang. Di salah satu contoh doa ya, ini saya gambarkan dulu kenapa dengan menyambut Ramadan kita harus senang, ya nggak boleh kita seakan-akan susah ya, waduh mau poso kayaknya berat, nggak boleh. Bagi kita orang yang beriman harusnya senang. Ini syariat. Rasulullah di dalam satu keterangan hadis ya, yang ini dari Ali bin Abi Thalib, ya, salah satu doa iftitah yang sering dibaca oleh Ali bin Abi Thalib, wal khairu kullahu fi yadaika, bahwa kebaikan itu seluruhnya ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru, dan kejelekan itu laisa ilaika, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus kita yakini bahwa datangnya syariah bagi kita itu adalah menyenangkan, senang. Ya, itu juga contoh pernah disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an tentang perintah perang ya, saat itu di surat Al-Baqarah ayat 216 itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa karrahu lakum. Diwajibkan atas kamu sekalian untuk perang. Yang mana wa huwa karrahu lakum. Yang mana itu sesuatu yang mungkin bagi kita benci, tetapi Allah ngendiko, wa asa an takrahu syai'an, ya. Boleh jadi yang kamu membenci sesuatu itu ya, wa huwa khairul lakum, bisa jadi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi sesuatu yang kamu cintai dengan sesuatu, yang kamu senang dengan sesuatu itu, wa huwa syarrul lakum. Ya, itu bisa jadi kejelekan bagi kamu. Kenapa? Wallahu ya'lamu, karena Allah yang Maha mengetahui. Ya. Wa antum la lamun, sedangkan kamu, kita ini ya, tidak akan mengetahui. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kita syariat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut datangnya bulan Ramadan ya, di akhir Sa'ban ini tidak lain semakin dekat dengan Ramadan kita merasa bahagia ya. Kembali ke dalam surah Yunus tadi, Qul bifadlillahi, katakan bahwa ya, Allah itu mendatangkan karunia, wayarhamu, dan juga Allah mendatangkan rahmatnya. Fabidzalika, maka hendaknya dengan itu maksudnya kalau dalam tafsir, dengan syariat Allah, dengan ketentuan Allah, dengan perintahnya Allah, hendaknya kita falyafrahu, hendaknya kita bahagia, hendaknya kita gembira, hendaknya kita senang. Huwa khairun, kata Allah ya, itu adalah lebih baik. Kata huwa khairun ya, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mestinya semakin dekat dengan Ramadan semakin rindu, senang. Kalau kita mau merujuk pada yang dilakukan para ulama-ulama dulu, ya, para sahabat dan para ulama-ulama di masanya, masa tabi'in itu ya, disebutkan, diceritakan
oleh Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, qala ba'dus salaf, sebagian dari ulama-ulama terdahulu itu mereka berkata, kanu yad'unallahu sittata asyhur. Ya, para ulama-ulama salaf terdahulu, ya, para tabi'in itu ya, para ulama-ulama di saat itu ya, mereka itu senantiasa berdoa ya, memohon kepada Allah sittata asyhur, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ayu almu syahrul Ramadan, untuk bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Le apa ya? Le DP tenan, le kepengin, le ngen tenan kan gitu ya. Ya, itu akan kepengin ketemu dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelumnya wis merengek-rengek meminta le arek ketemu bulan Ramadan. Nah, kita ini wis mek karek pirang dino kok yo. Dan ora rasa bungae malah merasa poso meneh ya. Nah, ini jangan. Ini syariah ya. Kita harus senang gitu. Ya. Summayatuna, dan mereka itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan selama 6 bulan tadi ya, sittatu asyhur ayataqabbala minhum. Ya, dan juga mereka setelah Ramadan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayataqabbala minhum, supaya apa? Amal-amal dia selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 sasi sadurunge Ramadan dia bersemangat berdoa kepada Allah, le kepengen ketemu dengan bulan Ramadan. Ramadan sudah berjalan ya, sudah mau berakhir. Mereka para sahabat, para ulama salafus soleh di saat itu mereka meminta berdoa kepada Allah, semoga amal di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kenapa kita harus gembira dengan datangnya Ramadan? Karena Ramadan itu ya adalah bulan atau amalan yang di situ Allah tentukan ya, sesuatu yang diwajibkan sebagaimana firman di dalam Quran surah Al-Baqarah, kita hafal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, itu ya. Jadi mari kita ajak keluarga kita untuk bergembira saat ini. Diomong-omong ke, diworok-worok ke, ini meh poso, ini meh Ramadan gitu. Mereka dibikin seneng ya. Ramadan tuh nek Ramadan itu penuh apa keberkahan. Ibarat kalau kita punya atau mungkin ngundang anak ya, ada anak kecil datang atau mungkin, nah ini yang hadir ini cucu belum waktunya ya, cucu masih anak ya, kita itu mungkin kalau jenengan belum punya cucu itu merasa sakit, tapi ketika saya tuh lihat sepuh-sepuh itu, ketika dia lihat cucunya datang atau apa, pinter, aduh taktiknya itu, aduh bagusnya gitu ya. Kenapa? Sering menyebut dengan kalimat-kalimat yang bahagia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut Ramadan itu juga sering dengan sebutan-sebutan yang menyenangkan. Ya, ada menyebut, ada Syahrul Mubarak, ada lagi apa? Syahrul Maghfirah, ada lagi apa? Ada yang sering dengar itu. Bulan Ramadan itu apa? Syahrul, mungkin belum pernah dengar. Syahrul Jihad. Syahrul Ramadan itu Syahrul Jihad. Kenapa? Karena banyak peperangan-peperangan pada zaman Rasulullah SAW itu dimenangkan dari umat Islam bersama pimpinannya Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Perang Badar, perang ini, Ramadan semua itu. Ya, ya. Banyak penyebutan Syahrul Quran, bulan Quran, ya kan? Ya. Nah, ini kan banyak hal lah. Penyebutan dari Allah ya, melalui apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, maka monggo kita ya disampaikan ini ya sebagai sunnah datangnya bulan Ramadan bagi kita ini adalah bulan yang penuh rahmat. Bahkan
Bagaimana hadis yang biasa juga dibaca di bulan Ramadan ya. Qad ja'akum Ramadan, ya, telah datang kepada kalian ini bulan Ramadan. Rasulullah ketika begitu. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Yang mana apa? Dibarokahi oleh Allah. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang dibarokahi. Apa tuh barokah itu? Barokah itu ziyadah, ada nilai tambah itu. Wasubutul khair, dan tetapnya kebaikan. Jadi di bulan Ramadan itu apa-apa onone men enak, apa-apa men apik, apa-apa mudah. Coba aja Ramadan tuh. Kita apa ya, makan buka bersama itu men sekedar nggo kolak atau apa itu kan enak banget bareng-bareng gitu ya. Enak di rumah itu apa saja enak udah. Tapi coba kalau nggak Ramadan, ya gawe kolak, itu rasanya kan nggak puasa itu beda. Ya. Jadi kalau Ramadan adanya memang bulan itu dibarokai. Yang nggak tahu sholat ya sholat itu, ya. Yang nggak tahu mau Quran itu kok koyo enak itu. Tapi selain bulan Ramadan jajal, jenengan mau Quran rasanya rasa-rasen itu, ya rasanya piye gitu. Mau sholat taraweh atau sholat malam itu kan rasanya coba aja. Coba kalau Ramadan. Oh, bukan hanya 11 rakaat, 23 rakaat enteng kok. Tapi coba setelah Ramadan. Wah, rakaat witir tok kadang-kadang kita itu saurunge turu kon witir tok wes rasa-rasa. Kenapa? Karena bulannya bukan dibarokahi. Kenapa di Ramadan tuh enteng? Wis taraweh sorene 23, bengi tangi wis iso salat meneh aja. Apabila dia puasa, ya. Ya, jadi itu iftar atau alaikum siyama. Maka yuk dilatih anak-anak kita. Ya, mulai sekarang mumpung masih Saban ini aksarus siyam. Ya, mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa. Enggak apa-apa. Yuk puasa apa jenengan ini? Ya, ini aksarus siyam. Rasulullah itu aksar, bahkan dalam satu riwayat Nabi itu hampir 1 bulan di Saban. Aksarus siyam. Itu. Di dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasul itu nggak pernah puasa. Tapi ketika bulan Sa'ban seakan-akan Nabi itu tidak puasa. Artinya puasa terus. Kecuali yaumaini fi akhir Sa'ban. Sehari atau 2 hari di akhir Sa'ban. Untuk membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Itu. Ini sunnah, ya. Jadi kenapa kita bahagia? Kenapa kita senang? Karena Allah mewajibkan di bulan Ramadan puasa. Ini sebabnya. Ya. Bahkan Rasulullah ngendika tuftahu fi abwab, dan Allah membukakan ya pintu-pintu al-jannah, pintu surga. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan juga laku fihi abwab jahim, dan juga ditutupnya pintu neraka jahim. Ya, juga watuhallu fihi syayatin. Allah membelenggu setan, ya. Fihi lailatun khairun, dan di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik, ya, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ya. Man hurima khairaha faqad hurima. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam satu keterangan hadis Rasulullah, siapa yang menghalang-halangi kebaikan, maka sungguh disitulah dia terhalang. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan keberkahan betul di dalam hidup itu, udah cari aja di Ramadan. Jangan kita terhalangi. Ojo nanti terlewatkan bulan Ramadan ini. Yuk, maka sampai-sampai Rasulullah SAW itu ketika masuk Ramadan itu mengencangkan izarnya. Artinya apa? Sarungnya dikencangkan. Ya, hal-hal yang halal itu Rasulullah, walaupun itu halal, tetapi kalau bisa dihindari sajalah. Seperti apa? Bercampurnya suami istri itu kan halal kan? Digambarkan orang makan, minum itu kan halal, tetapi Rasulullah meninggalkan itu. Untuk apa? Berpuasa. Kenapa? Karena ingin Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan kebaikan. Nah, itu Rasulullah. Nah, dewe ya ora luwih tenanan itu kan ya kebangetan ya. Maka ada Syekh ulama Shalih Al Fauzan itu disebutkan, ya, ada hadis tadi, ya,
itu basaratul ibadatillahi sahina, ya, merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Jadi hadis tadi kabar gembira betul, ini Ramadan, ya, bagi orang-orang solih. Ya. Biqudumi syahrul Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Di anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhiru sahabatu radhiyallahu anhum, ya, karena Rasulullah mengabarkan itu kepada para sahabatnya saat itu, ya, itu biqudumihi, ya, ketika akan datangnya bulan Ramadan. Jadi syariat Ramadan itu kan datangnya bukan di akhir Sa'ban, tapi perintahnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu turunnya itu malah di awal bulan Sa'ban. Ya, di dalam riwayat itu ada yang menyebutkan sekitar tanggal 2 Sa'ban di awal. Supaya apa? Kita toto-toto gitu loh. Ya, ini maksudnya di situ. Bukan ini datang perintah juk sesuk poso, bukan. Ya, bukan. Coba aja nanti dibuka ini tafsirnya, asbabul nuzulnya surah Al-Baqarah 183 itu kapan datangnya, kapan turunnya dari Allah kepada Rasulullah SAW di awal Sa'ban, bukan di akhir Sa'ban. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memberikan kabar, ya, kepada para sahabatnya. Ini loh ada firman Allah, kita akan ketamunan istilahnya. Ya, tamu yang agung, tamu yang penuh kegembiraan, tamu yang penuh dengan kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Itu datangnya di awal-awal Sa'ban. Walaysa hadza ikhbaru, ya, mujarradan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ini Syekh Utsaimin menjelaskannya, bahwa datangnya bukan bulan Ramadan bukan sekedar datang kabar biasa. Oh tidak, ya, bukan kabar-kabar biasa dalam keterangan ini, tetapi ya bisa rotuhum bimausihim adim, tapi itu kabar yang penuh dengan sesuatu yang adim, sesuatu yang besar, ya. Ya, itu ata Ramadan alladzi tuftihu fi abwabal jannah, sampai dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Ini kan kabar-kabar yang luar biasa. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sini mari kita sambut Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Ini yang pertama. Ya, ini hadis-hadis pendukungnya tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, menyambut bulan Ramadan setelah adanya kegembiraan, ya, kita siapkan ilmunya. Oke. Ya, jadi kita siapkan ilmunya, jangan sampai ini kita gembira tetapi ilmunya enggak kita siapkan. Ini. Mana nanti kita, ya. Karena al ilmu qoblal amal, mestinya ilmu itu sebelum beramal. Kalau nanti kita melakukan ibadah sesuatu itu, ya, tetapi kita ini tidak menyiapkan ilmunya, ya mungkin bisa jadi tidak menyebabkan kita diterimanya amal, ya, karena salah satu diterimanya amal itulah shawaban, harus benar. Nah, benar itu ya harus diilmoni, gitu ya, harus diilmoni, ya. Banyak orang-orang yang tidak punya ilmu, maka dia akan rusak. Ya. Maka ada pengendikan dalam satu keterangan itu, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, gitu ya, man abdallah bi ghairi ilmin, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah kok tanpa ilmu, ya karena yafsudu, maka dia akan rusak. Asaru mimma yuslih. Ya. Dan banyak dari kerusakan itu malah justru merusak daripada kebaikan. Kenapa? Karena dasar ilmu. Banyak orang ini rukunnya puasa. Rukunnya puasa itu kan sebenarnya ya niat, ya, lalu menahan, gitu. Ya, niat al-imsak itu kan puasa. Ya. Jadi niat apa? Lillah, gitu. Ini kan harus diilmoni aja, gitu. Betul-betul krono Allah. Coba aja banyak orang puasa itu niatnya bukan krono Allah. Iya, saya itu sering ketemu orang gitu ya, hari apalah, Rebu atau mungkin hari apa gitu, selain Senin Kemis itu ada orang yang puasa. Saya tanya itu, Ibu kok puasa ini hari apa ini? Ini kan hari Selasa gitu. Saya tanya, wah nggih Pak niki mau soni lari gitu ya.
baru mosoni anak itu tes ya, di Jakarta itu sering, atau tes apalah CPNS atau tes apa gitu kadang-kadang. Terus saya wis tak niatin di poso gitu, tak lakoni poso gitu, mumpung-mumpung kan ketompo tes gitu. Nah itu suatu ketika ya, itu kan saya pernah ngaji bulanan itu hari apa ya, saya itu pernah ngalami Rebu, itu saat itu hari Rebu sudah puluhan tahun yang lalu. Saya tanya sama ibu itu, Rebu yang 8 yang lalu itu saya minum, dia kasih minuman, saya minum, tapi ibu itu nggak minum. Saya tanya dia puasa. Ya. Saya tanya itu, loh, Bu kok puasa? Nah itu mosoni anak itu. Tapi 8 berikutnya Rebu itu saya ketemu lagi, saya belum minum, ibu itu sudah minum duluan. Saya tanya, loh Bu kok minum jenengan? Nggak puasa? Ibu itu jawab, boten mandi Pak, gitu ya. Lah kak mboten mandi gitu. Oh, enggak ketompo anakku gitu. Jadi yang niatnya keliru. Puasa itu lillah. Ini loh. Tapi banyak sekali sekarang puasa-puasa itu bukan krono Allah, ya. Banyak. Nah, maka ini kan lo enggak dingilmu, ini kan moskro dia. Minal juwal atau saja banyak orang puasa itu hanya dapatnya ya hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat. Ini tidak sesuai dengan syariat. Bahkan bisa jadi rusak ibadahnya itu karena nggak diilmoni. Maka monggo ini ya cari buku-buku lah tentang puasa Ramadan, buku-buku lah tentang amalan-amalan Ramadan. Anak-anak kita, istri, keluarga, suami dan sebagainya, yuk baca ini mau puasa, ini apa-apa yang perlu disiapkan. Ya, kalau perlu kita bikin lah, KSD itu bikin checklist ya. Checklist amalan selama Ramadan. Ya nggak apa-apa. Khatam sekian, baca Quran ini nanti ya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, ya ini sudah ada tondo harus segera selesai ya. Ini sudah 2 kali, ini ada suara. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga ya, yang satu tadi gembira ya, gembira, yang kedua tingilmoni ya. Ilmu tadi bagaimana bisa diterima amal kita itu ya. Itu tadi kita harus contohnya rukun aja. Niat harus lillah ya, sawaban harus benar. Itu kan kudu disinaoni ya. Lalu yang ketiga, ya kita terus saja, kita perbanyak untuk bertobat, memohon ampunan. Kita mau melaksanakan satu ibadah, itu Rasulullah SAW itu biasa kok dengan para sahabat itu sering juga memohon ampunan kepada Allah ya juga saling memaafkan itu boleh ya. Jadi Rasulullah itu ketika akan melaksanakan suatu amalan yang besar, amalan yang berat, Rasulullah itu sering mengawali dengan saling memaafkan. Boleh, itu salah satu tobat, karena bertobat itu juga bentuknya 2 ya. Kita kepada Allah memohon ampunan, yang kedua kita sama manusia, maka ada hablum minallah, hablum minannas. Kalau di Quran surah Al-Imran 112 itu, duriban alimudillah aina masukifu. Jadi orang itu akan diliputi kehinaan, diliputi dosa. Karena ada 2. Ya, bihablum minallah wa hablum minannas. Itu dosanya dia sama Allah dan kepada sama manusia. Maka sebelum kita menjalankan satu ibadah itu sunnahnya kita bertobat. Memohon ampunan kepada Allah, kepada sama manusia itu saling memaafkan. Tapi yang di Jawa itu biasanya saling memaafkan malah barposo ya, barposo saling memaafkan. Mestinya kita sunnah sebelum kita menjalankan satu, sebelum sholat saja kita saling memaafkan itu bagus loh. Tapi kebanyakan agar barang pun sholat gitu salam-salaman gitu ya biasanya. Sunnahnya ya kita mau datang ke masjid gini nih, kita ketemu teman mau sholat itu ya sehat ini alhamdulillah salam dan sebagainya, itu sunnah ya, sunnah ya, saling kita memaafkan ya ini. Jadi itu yang perlu ya. Bahkan di antara doa itu memohon ampunan itu Rasulullah mengajarkan kepada kita ya. Contoh ini hanya contoh. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bi minni ya. Allahumma ya Allah gitu ya. Ighfirli atau ampunilah saya khati'ati dari kesalahan-kesalahan saya, wa jahli dan dari kejahilian saya, wa israfi ya kan, dari hal-hal yang mungkin sikap yang melampaui batas, fi amri wa ma anta a'lam, karena engkau adalah maha yang mengetahui, minni dariku. Allahumma gfirli ya Allah ampunilah saya, jiddi wa hazali wa khatai ya Allah,
ampunilah saya gitu ya. Dan juga dari segala apa yang engkau tahu dari diriku. Kan Allah itu Maha tahu gitu. Wa amru aku ludzalika indi. Dari apa saja yang kita miliki itu Allah Maha tahu. Jadi kita disunahkan untuk memohon ampunan. Hadis riwayat Bukhari ya. Yang terakhir yaitu kita banyak memohon berdoa kepada Allah supaya ya selama kita ketemu dengan Ramadan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Apapun dimudahkan. Ya, entah itu dari bangun paginya, sholat malamnya, kita amal solehnya, kita minta sama Allah. Ada doa itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kan itu. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali Engkau yang datangkan kemudahan, dan tidak ada yang mendatangkan satu kesulitan, tidak ada yang mendatangkan satu kesedihan ya ketika Engkau sudah menjadikan sesuatu yang mudah, kan gitu. Ini satu doa, jadi kita mohon kepada Allah lah dari tengah-tengah suasana yang masih kayak begini, bahkan kayak virus saja ya, qadarullah itu kok bentuknya kayak manusia, jadi beranak pinak itu ya. Jadi dulu ada corona ya, beranak pinak delta, corona sama delta, lahir ada omikron, sekarang delta sama omikron ini besanan, mana lagi nih delta kron gitu ya. Jadi kan ini beranak pinak ini WHO kan sudah mengumumkan ada delta kron ini ya. Itu mutasi antara varian delta dengan omikron itu. Wah, itu nek omikron itu karo delta kron juk mana apa meneh gitu lah, wa alam sebab. Ya kita hanya minta aja sama Allah ya, dalam suasana apapun, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kan itu minta sama Allah. Allahumma itu wa anta itu hasna idza cita sahla. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian singkat ini kita bisa mengandung makna. Yuk kita siapkan ya datangnya bulan Ramadan yang kurang lebih mungkin ya 15 atau 16 hari lagi ya. Kita akan datang ya, kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Ya, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita akhiri pertemuan kajian pada sore hari ini ya, ya dengan kita memohon pada Allah, keberkahan kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita betul-betul diperjumpakan dengan bulan Ramadan dengan apa yang sudah kita mohon tadi kepada Allah, dengan beberapa tips yang disampaikan baik di dalam Al-Qur'an tadi maupun juga bagaimana contoh dari Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'izami sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma anta ja'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna